Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman di dalam program Ramadan series kita dengan tema Beningkan dari Hati. Nah, hari ini saya akan sharing tentang amalan ketiga setelah sholat dan puasa, di antara amalan-amalan yang bisa membersihkan jiwa dan membeningkan hati kita. Apakah amalan yang ketiga itu yang disyariatkan oleh Allah melalui agamanya yang mulia, yaitu Islam? Amalan itu adalah zakat dan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka." Allah akan hindarkan api neraka dari orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yaitu orang yang memberikan hartanya untuk membersihkan jiwa dan hatinya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu kita kalau ternyata sedekah, infak, ataupun zakat itu tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa dan membeningkan hati. Apa relasinya antara zakat, infak, sedekah dengan kebersihan jiwa dan juga kebeningan hati? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uhdiratil anfusus syuh." Ternyata zakat, infak, dan sedekah itu adalah sebuah latihan untuk membersihkan diri kita dari sifat kikir. Nah, di antara kotoran hati, kotoran jiwa itu adalah sifat kikir. Kikir itu karena nggak mau melepaskan dunia. Kikir itu karena Karena tamak terhadap dunia, karena terlalu berlebihan dalam mencintai dunia sehingga dia nggak mau kehilangan sedikit pun dari dunianya. Itulah inti dari sifat kikir. Dan ternyata kotoran ini bisa dibersihkan dengan kita keluarkan harta kita. Justru karena Allah, mulai dari mengeluarkannya secara wajib setiap tahun sekali, yaitu zakat, atau mengeluarkannya secara sunnah kapanpun waktunya. Bisa setiap hari, setiap pagi, sampai banyak sekali hadis-hadis motivasi agar kita bisa mengeluarkan harta kita di jalan Allah lewat sedekah. Sehingga kalau kita udah biasakan sedekah, kita udah dawamkan zakat, insya Allah kita sudah mulai melatih jiwa kita melepaskan dunia. Jadi nggak menggenggam dunia mati-matian gitu. Ada yang kita lepaskan, kita relakan untuk kita berikan kepada orang yang berhak. Disitulah kita belajar mengikis rasa kikir di dalam hati kita. Terus cara yang lain gimana agar sedekah dan zakat ini bisa membersihkan jiwa kita? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedekah itu atau zakat itu adalah hak fakir dan miskin. Apa maksudnya? Ketika kita memberikan harta kita dengan sedekah dan zakat, di situ kita sedang melatih rasa kasih sayang di dalam hati kita. Kita sedang membangun rasa empati dan rasa cinta di dalam hati kita kepada orang yang membutuhkan, kepada kaum fuqara dan kaum masakin, orang yang fakir yang gak bisa makan, orang yang sakit tidak bisa berobat, orang yang anaknya tidak bisa sekolah, orang yang kesusahan gak punya tempat tinggal, dan seterusnya. Kita belajar merasakan empati kepada mereka, dan disitulah kita menjadikan jiwa dan hati kita bening. Ketika jiwa dan hati kita punya rasa empati, sehingga dengan kita sering-sering bersedekah, setiap hari bersedekah, setiap hari bantu orang lain, berarti setiap hari kita membersihkan hati kita dari kikir dan mengasah hati kita dengan empati dan cinta. Itulah hubungan antara sedekah, zakat, dan infak terhadap kebeningan hati dan kebersihan jiwa. Yuk, di bulan Ramadan kita dawamkan, kita biasakan sedekah setiap hari. Ada syariat memberi makan orang yang ingin berbuka puasa setiap sore. Nanti ada lagi zakat fitrah di akhir Ramadan. Ada juga orang yang membiasakan mengeluarkan zakat malnya justru di bulan Ramadan. Ada juga yang sedekah habis subuh, setelah kita sahur dan sholat subuh. Itu semuanya menjadi latihan bagi kita untuk membersihkan hati kita dan membeningkan jiwa kita. Mudah-mudahan dengan zakat dan sedekah kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang memiliki jiwa yang bersih dan hati yang bening. Yuk ikuti terus dalam program Ramadan Series ini dengan tema Beningkan dari Hati. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim.
teman-teman, selamat datang di acara Ramadan series kita dengan tema Beningkan dari Hati. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang amalan-amalan apa aja yang bisa menjadi tazkiyatun nafs untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Ada sholat, ada puasa, ada zakat. Hari ini saya akan meneruskan amalan lainnya yang juga bisa menjadi latihan buat kita, menjadi madrasah, sekolah buat kita untuk membersihkan hati dan jiwa kita, yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling banyak berpengaruh kepada kebeningan hati dan kebersihan jiwa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 82. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu ayat-ayat kami yang di dalamnya ada obat dan juga rahmat bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sering banget ngasih tahu ke kita kalau ayat Al-Quran itu syifa. Syifa lima fis sudur, syifa lil mu'minin. Syifa itu artinya obat ataupun penyembuh. Sehingga kalau kita bertanya, obat seperti apa yang ada di dalam Al-Quran? Apakah obat untuk penyakit fisik kita? Seperti sakit kepala, sakit perut, dan seterusnya. Ternyata para ulama mengatakan maksud dari kata syifa atau obat ini adalah obat untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa kita atau dada kita atau hati kita. Makanya disebut dengan syifa lima fis sudur, obat untuk penyakit yang ada di dalam dada manusia. Sehingga kalau kita pengen membersihkan hati, membeningkan hati kita, membersihkan jiwa kita, maka salah satu di antara obat untuk membersihkan itu semua adalah dengan membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran. Kita baca ayat-ayat tentang keagungan Allah. Kita tadabbur ayat-ayat tentang kiamat, tentang akhirat. Karena sesungguhnya mengingat kematian, mengingat akhirat dengan membaca Al-Quran, itu sebuah obat dan juga pembersihan terhadap penyakit-penyakit hubbud dunia di dalam hati kita, cinta dunia di dalam hati kita. Makanya dulu para sahabat itu kalau lagi galau, lagi sedih, lagi kecewa, lagi terganggu perasaannya karena urusan dunia, karena urusan harta, karena urusan dengan manusia, maka mereka menghabiskan malam mereka dengan membaca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Itu juga alasan kenapa turun surat Al-Muzammil. Ketika Nabi dalam keadaan sedih, Nabi dalam keadaan kecewa, kemudian Nabi pulang ke rumah untuk healing dengan cara tidur, ternyata Allah membangunkan Nabi dari tidurnya. Jadi healingnya bukan tidur, healingnya bukan jalan-jalan, tapi healingnya kata Allah, qumil laila illa qalila warattilil Qur'ana tartila. Bangunlah di malam hari walaupun sebentar dan bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan. Apa maksud perlahan-lahan? Supaya membacanya dengan penuh perenungan, tadabbur, dan bisa dihayati makna-maknanya. Makanya yuk kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kita tadarus Al-Quran, kita khatam Al-Quran, sehingga ayat-ayat yang kita baca secara perlahan-lahan lalu kita pahami maknanya akan menjadi syifa, obat untuk membeningkan hati kita dan membersihkan jiwa kita. Khusus untuk bab membaca Al-Quran, saya nanti akan sharing juga kontennya di YouTube dengan durasi yang lebih panjang. Saya akan sharing tentang gimana cara membaca Al-Quran yang sampai berpengaruh ke dalam hati dan jiwa kita. Gimana cara kita membaca Al-Quran tetapi kita berkesan dengan maknanya padahal kita nggak ngerti bahasa Arab. Ayat apa aja yang paling gampang untuk bisa touching di hati kita. Nanti saya akan sharing itu semuanya di dalam konten YouTube dalam program yang sama, Ramadan Series, Beningkan dari Hati. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul Azim. Teman-teman, selamat datang di dalam program Ramadan Series Beningkan dari Hati. Dan kali ini saya pengen sharing tentang amalan lain yang bisa membeningkan hati kita dan membersihkan jiwa kita. Amalan itu disebut dengan istilah tafakkur atau mentafakuri kebesaran-kebesaran Allah yang ada di sekitar kita. Mulai di langit, di bumi, pada diri kita, lingkungan kita, ataupun di dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Ali Imran ayat 190, sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, benar-benar terdapat bukti-bukti kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana, tidaklah Engkau ciptakan semua ini secara sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, sebetulnya kalau kita pengen tahu diri, pengen bisa mengerti betapa kita ini bukan siapa-siapa, sehingga muncul rasa rendah hati, kita muncul rasa lemah, fakir, nggak berdaya kecuali dengan kebesaran Allah, maka salah satu cara untuk memunculkan rasa rendah hati kita adalah dengan melihat keagungan dan ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ciptaannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aantum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha." Cobalah kalian perhatikan langit-langit yang membentang di atas kalian. Apakah menciptakan kalian itu lebih rumit, lebih berat bagi Allah daripada langit itu? Artinya dalam melihat ciptaan Allah yang lebih besar dari kita jadi belajar betapa kita itu kecil. Allah itu mudah banget menciptakan kita, karena Allah menciptakan langit aja yang lebih besar dari kita mudah, apalagi cuma menciptakan kita yang kecil yang gak ada apa-apanya, bahkan lebih kecil daripada setitik debu dibandingkan alam semesta. Itu buat Allah mudah banget. Sehingga siapa kita untuk menyombongkan diri? Siapa kita untuk merasa hebat? Baru juga dapat 1-2 prestasi itu pun adalah anugerah dari Allah, terus kita udah menyombongkan diri. Nah, untuk membersihkan hati kita dari sombong, dari angkuh, dari merasa hebat, itu dengan cara tafakur. Kita tuh kecil di mata Allah. Kita tuh miskin di mata Allah. Kita tuh lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita sering tafakur, kita melihat apa yang Allah ciptakan di depan kita, di atas kita, di sekeliling kita, maka kita akan menjadi orang yang insya Allah bersih dari sifat sombong dan penyakit-penyakit hati lainnya. Semoga dengan tafakur yang rutin kita lakukan, kita bisa membersihkan jiwa kita dan membeningkan hati kita. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman di dalam Ramadan series kita dengan tema Beningkan dari Hati. Amalan lain yang bisa membuat hati kita bersih, jiwa kita bersih itu adalah zikrul maut, kata para ulama, mengingat kematian. Sampai para ulama mengatakan dalam zikrul maut, mengingat kematian itu ada 4 kebaikan yang paling utama. Yang pertama, i'jalut taubah, membuat seorang itu lebih menyegerakan taubat. Orang kalau sering mengingat mati itu nggak pengen menunda-nunda istighfar, menunda-nunda minta ampun, taubat pada Allah. Karena dia rasain, aduh kematian itu sesuatu yang nyata nih. Sehingga saya harus segera bertaubat, minta ampun sama Allah. Sehingga kita nggak nunggu lebaran, nggak nunggu Ramadan tahun depan, nggak nunggu haji dulu untuk
bertaubat kepada Allah. Kapanpun kita sadar bahwa kita ini pendosa, ya segera taubat, segera minta ampun. Sehingga dengan sering mengingat kematian, akhirat, surga, neraka, kiamat, maka seseorang, kata ulama, itu akan i'jalut taubah, akan menyegerakan taubat. Dan itu sebuah kebaikan bagi seorang hamba. Yang kedua, kebaikan dari mengingat kematian itu adalah i'daduz zat, menyediakan bekal yang cukup. Karena orang kalau mengingat kematian, dia jadi faham bahwa hidup dia ini enggak abadi. Dia pasti suatu saat akan pulang ke Allah. Pertanyaannya, kalau kita kembali ke Allah, kita udah punya bekal yang cukup enggak? Orang yang sadar akan hal ini, sering mengingat tentang kejadian dia akan kembali kepada Allah, bahwa ruhnya akan dicabut dari badannya, sehingga dia akan mau enggak mau pulang ke akhirat, maka dia akan fokus menyediakan i'daduz zat, menyediakan dan mempersiapkan sebanyak mungkin bekal untuk pulang. Amal soleh, ibadah sunnah, membantu orang lain, sedekah dan seterusnya. Yang ketiga, kata ulama, al-alaj min tulil amal. Orang yang suka mengingat kematian atau akhirat itu, dia akan sembuh dari banyak berangan-angan. Orang ada yang berangan-angan, pengen ini, pengen itu, tetapi tidak melakukan amalan-amalan yang konkret. Sehingga tiba-tiba usianya udah tua. Aduh, pengen ngafal Quran, aduh pengen umroh dan haji, aduh pengen baca kitab apa, aduh pengen belajar hadis apa, aduh pengen bersedekah. Keinginan-keinginan itu membuat dia hanya berangan-angan saja, tiba-tiba udah usia senja dan dia belum melakukan kebaikan itu. Nah, ini obatnya adalah ingat kematian. Karena orang setelah mati itu udah nggak bisa lagi balik ke dunia untuk beramal solih. Walaupun dia mengatakan, aduhai ya Rabbi, kembalikan aku ke dunia, a'mal solihah, aku akan beramal solih. Nggak bisa. Maka mengingat kematian membuat seseorang itu sembuh dari sifat suka berangan-angan. Dan yang terakhir, orang yang mengingat kematian itu, kata ulama, al-mubadarah ilal amal. Dia akan menyegerakan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Karena dia tahu waktunya terbatas. Usia itu nggak ada yang tahu kapan akan kembali kepada Allah. Makanya dia mubadarah, dia menyegerakan dalam kebaikan dan amal solihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Hari hisabnya manusia semakin dekat tetapi mereka masih lalai. Maka obat dari kelalaian, dari angan-angan, dari suka menunda-nunda waktu, dari penyakit-penyakit di dalam jiwanya yang malas dan seterusnya adalah dengan mengingat kematian. Semoga kita jadikan Ramadan sebagai bulan di mana kita banyak tafakkur, kemudian kita banyak merenung tentang kehidupan akhirat dan mengingat kematian. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman di Ramadan Series Beningkan dari Hati. Dan amalan lain, kata para ulama, yang bisa membeningkan hati dan membersihkan jiwa di dalam kitab Tazkiyatul Anfus yang ditulis oleh Syekh Said Hawa ini adalah amalan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazkuruni azkurkum." Ingat aku akan ingat kalian. Kemudian Allah juga berfirman, "Wazkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila." Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk mengingatnya bukratan wa asila, pagi dan petang. Dan juga di waktu yang malam, karena di waktu yang malam itu zikir akan terasa lebih berkesan di hati kita. Nah, pertanyaannya adalah, zikirnya kayak gimana yang membuat hati kita itu lebih tenang? Karena ada kalanya orang ketika misalnya dalam keadaan gundah itu, yang membuat hatinya tenang itu adalah dengan berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir, dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang? Hati tenang adalah sebuah indikasi bahwa hati itu sudah bersih dari berbagai macam kotoran. Salah satunya adalah kotoran lalai, kemudian ragu kepada Allah, sehingga ketika hati itu sudah bersih dari kelalaian, mulai mengingat Allah, hati itu mulai yakin kepada Allah, maka hati itu akan tenang. Ketika kita ragu sama Allah lah, hati kita akan gelisah. Jadi semakin besar keraguan kita kepada Allah, semakin besar kegelisahan kita tentang hidup. Semakin kita lupa sama Allah, semakin kita mudah tergelincir dalam perasaan-perasaan yang gak penting dan mengganggu kita dalam hidup. Makanya zikir adalah salah satu cara agar kita selalu aware, ingat sama Allah, kemudian merefresh
belief kita, keyakinan kita kepada Allah supaya hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Seperti apa cara mengingat Allahnya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Insan dan surat-surat yang lain, ada waktu-waktu yang istimewa untuk mengingat Allah sehingga membuat kita lebih mudah berkesan. Salah satu waktu yang paling istimewa itu adalah setelah sholat. Makanya Nabi mengajarkan dan mencontohkan untuk kita setiap habis sholat, Nabi itu selalu berzikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Sehingga 100 kali zikir after sholat itu bisa membuat kita semakin ibaratnya kayak memantapkan hati kita bahwa kita itu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok habis sholat zikir lagi? Karena biasanya sholat itu juga kita kadang-kadang kayak kurang khusyuk, atau di dalam sholat juga kita lagi dapat banyak ide. Nah, habis sholat kita finishing nih, kita sempurnakan sholat kita dengan zikir yang kita lakukan gak cuma 3 kali seperti sujud, tetapi 33 kali dikali 3. Ada lagi waktu zikir pagi dan petang dan juga tengah malam. 3 waktu ini waktu favoritnya Nabi dalam berzikir. Kalau pagi dan petang itu memang semacam zikir pembuka dan penutup hari. Sedangkan tengah malam itu zikir romantis ketika kita pengen berduaan dengan Allah. Zikirnya bisa apa aja. Kita bisa zikir dengan menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ataupun zikir-zikir yang kita baca secara spontan ketika kita ngalamin sebuah peristiwa dalam hidup. Misalnya kita bilang Masya Allah, misalnya kita bilang Qadarullah, misalnya kita bilang La hawla wa la quwata illa billah, kita bilang Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apapun zikir yang intinya adalah membuat kita lebih ingat kepada Allah, itu tuh obat hati banget. Misalnya kita kayak lagi merasa gak berdaya. Aduh, siapa yang bisa bantu gua nih? Aduh, kok orang pada menjauh dari saya, kok semuanya pada menghindar, kok semuanya ngeblok saya, kok semuanya unfollow saya dan segala macam. Dalam kondisi kayak ditinggalin kayak gitu, maka kita bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi aku Allah sebaik-baik penolong. Itu bisa menenangkan hati kita. Ketika kita lagi nggak berdaya, kita ngerasa nggak punya nggak punya apapun untuk bisa survive dalam hidup, ada masalah besar, kita bilang La haula wa la quwata illa billah. Itu menenangkan hati kita banget. Ketika kita dalam keadaan dapat satu nikmat, maka kita katakan Masya Allah, Alhamdulillah, ini kehendak Allah, ini anugerah dari Allah. Itu membuat hati kita bersih dari sombong dan lupa diri. Begitu juga dalam musibah kita bilang innalillah, ini semuanya milik Allah, ya udah kembali lagi kepada Allah, membuat kita nggak larut dalam rasa kehilangan dan kesedihan. Semua zikir adalah obat hati. Jadi kalau kita pengen hati kita sehat, lalu ibadah kita sehat, insya Allah itu akan menjadi wajah, karena hati adalah wajahnya spiritual kita. Hati itu wajah batin kita. Dan Allah tidak melihat wajah fisik kita dulu, tapi Allah melihat wajah batin kita. Sehingga kalau Allah berkenan dengan wajah batin kita, Allah akan berkenan dengan diri kita seutuhnya. Seorang laki-laki kalau meminang perempuan kan ngelihat wajahnya dulu kan. Kalau dia berkenan dengan wajah, dia akan berkenan dengan sifatnya, dengan seleranya, dengan hobinya, dengan kehidupan perempuan tersebut. Begitu juga Allah kepada hambanya. Yang Allah pertama lihat dari hambanya itu adalah wajah batinnya. Wajah batin itu adalah hati kita, teman-teman. Yuk bersihkan hati agar selalu glowing, sehingga Allah akan berkenan kepada kita dengan cara kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikuti terus program selama bulan Ramadan dalam Ramadan Series tema Beningkan dari Hati.